Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyudhhirahu 'alal kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para bini sepuh ingkang sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat kepada kita bersama, berupa iman dan Islam, berupa kesempatan, kekuatan kepada diri kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi, ya. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti taklim di majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini yang diaku sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dalam kesempatan kali ini karena ini akhir bulan Rajab ya. Akhir bulan Rajab ini atau sudah masuk 1 Sa'ban ini. Sa'ban ya. Ya. Ini saya akan membawakan kisah ini ya, kisah yang ada di dalam tafsirnya Imam At-Tabari dalam dalam kitabnya yang sangat terkenal, yaitu tafsirnya ya, tafsir beliau itu ya, yaitu tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ayatnya ada yang keliru Bapak Ibu sekalian. Itu saya cantumkan kok surat Al-Hajj itu ya, tapi surat Al-Isra yang benar itu ya. Surat Al-Isra. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita subhanalladzi maha suci alladzi zat asra yang memperjalankan bi abdihi hambanya lailan pada waktu malam minal masjidil harami dari masjid al haram ilal masjidil aqsa sampai ke masjid al aqsa alladzi yang mana perjalanan itu barokna kami berkahi khaulahu di sekitarnya linuriyahu supaya kami memperlihatkan kepadanya kepada Kanjeng Nabi kepada kita semua min ayatina dari tanda-tanda kami maksudnya tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu sesungguhnya dia Allah huwas samiul basir dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa id dan ingatlah kunna tatkala kami mengatakan laka kepadamu inna sesungguhnya rabbaka Tuhanmu itu ahata meliputi binnasi seluruh manusia. Wama dan tidaklah ja'alna kami jadikan ar-ru'ya penglihatan ya pemandangan allati yang aroina kami perlihatkan kepadamu illa kecuali fitnatan itu sebagai fitnah sebagai ujian linnasi untuk manusia wasyajarata dan demikian juga pohon al-mal'unata yang terkutuk fil Qur'ani yang ada disebutkan di dalam Al-Qur'an wa nukhawwifuhum dan kami menakut-nakuti mereka ya fama dan tidaklah yang demikian itu menambah untuk mereka itu illa kecuali tughyanan mereka itu bertambah togo bertambah durhakanya kabiron yang sangat besar yang sangat banyak.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini terkait dengan masalah kisah Isra ya. Nabi itu kan melakukan perjalanan secara horizontal dan perjalanan secara vertikal yang disebut dengan Mi'raj itu. Nah, di sini saya mengkisahkan, ini ada kisah yang dikutip cukup panjang oleh Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran itu. Dan ini saya cuma kutip sepertiga saja ini karena panjang itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini cukup menarik terkait dengan fenomena yang ditemui sepanjang perjalanan beliau ketika melakukan perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dan fenomena itu menggambarkan kita sebagai umatnya. Mana umat yang selamat dan mana umat yang tidak selamat. Nah, itu gambaran satu pertunjukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu, yang memberikan gambaran kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ragam umat, ada macam-macam itu. Ya, itu digambarkan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini diceritakan, Hadatsani telah menceritakan kepadaku Ali bin Sahal qala, dia berkata, Hadatsana telah menceritakan kepada kami Hajjaj atau Hujaj. Qala, dia berkata, akhbarona, dia telah mengkabarkan siapa? Abu Ja'far Ar-Razi, Imam Abu Ja'far Ar-Razi. Anir Rabi' bin Anas, dari Rabi' bin Anas, an Abi Aliyah Al-Riyahi, dari Abu Riyah Al-Riyahi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, au ghairihi, atau yang lain. Ini Abu Ja'far ragu, syakka Abu Ja'far, apakah dari Abu Hurairah ataupun dari yang lain. Ini ragu. Fi qauli azza wa jalla, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra, dan seterusnya. Kemudian dia berkata, qala, ini kisahnya ya, jaa Jibril, malaikat Jibril itu datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu, dan disertai Mikail, oleh malaikat Mikail. Faqala Jibrailu li Mikaila, kemudian malaikat Jibril ini atau malaikat Jibril itu berkata kepada malaikat Mikail, i'tini, ya, berikan kepadaku, datangkan kepadaku, bi tostim mimma'i zamzama, datangkan kepadaku satu baskom mimma'i, dari air Zamzam. Kima, yang mana atharu qalbah, aku akan membersihkan hatinya. Wa asyrahu lahu sadrah, yang mana aku akan melapangkan untuknya sadrahu, dadanya. Qala, ini diceritakan oleh Abu Ja'far ini, yang dari Abu Hurairah itu. Qala, berkata, fasyaqqa, maka malaikat Jibril itu membelah tubuh Nabi itu, anbatnihi, dari arah perutnya. Kemudian faghosalahu, kemudian malaikat Jibril itu memulai untuk mensucikan, ya, dadanya itu tadi, salasa marotin, 3 kali. Wahtalafa ilaihi Mikailu. Nah, malaikat Mikail tadi kan disuruh oleh malaikat Jibril mendatangkan atau mengambilkan air satu baskom. Tapi di sini malaikat Mikail tidak satu baskom dia. Wahtalafa ilaiki Mikailu, tetapi malaikat Mikail itu berbeda dari yang diperintahkan oleh malaikat Jibril itu. Tetapi dia mendatangkan bisalasi tosatim mimma Zamzam. Dia mendatangkan, membawa 3 baskom air Zamzam. Nah, ini fasyaraka sadrahu, kemudian dia membersihkan, melapangkan dadanya Nabi. Wa naza'a ma kana fihi min ghillin, wa naza'a, mengambil, mengeluarkan, maka nafihi, apa yang ada di dalamnya itu, min ghillin, dari sifat-sifat ghil, sifat dengki, iri hati, benci dan sebagainya, itu dari dada Nabi. Wa mala'ahu, kemudian memenuhi
malaikat Jibril itu dadanya Nabi hilman dengan sifat kebijaksanaan, ya, wa ilman dengan ilmu pengetahuan, wa imanan dengan iman, wa yakinan dengan keyakinan, wa islaman dengan keislaman. Kemudian setelah dipenuhi oleh 4 atau 5 sifat itu, hilman, ilman, iman, yakinan, islaman, kemudian wa khatama baina katfaihi, wa khatama kemudian menyetempel malaikat Jibril itu baina katfaihi di antara 2 pundak Nabi itu apa? Bi khatamin nubuwah, dengan stempel kenabian. Summa kemudian atahu malaikat Jibril itu mendatangkan kepada Nabi bifirsin 1 kuda, ya, wa humila alaihi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan di atasnya, kula khutwatin minhu, yang mana tiap-tiap langkah itu muntaha torfihi wa aqsa basori. Jadi 1 langkahnya kuda itu 1 pandangan, jejaknya itu 1 pandangan manusia. Namanya ini apa namanya, buruk ya. Jadi 1 langkahnya itu jejaknya itu muntaha torfihi wa aqsa basorihi. Jadi jejaknya itu jauhnya itu 1 pandangan manusia. Qala berkata, fasaro, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, wasaro kemudian berjalan ma'ahu bersamanya Jibrailu alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga makna simbolik Bapak Ibu sekalian. Jadi kan ini perjalanan Isra Nabi dan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan diperjalankan itu dalam rangka untuk bertemu dengan Allah. Ditimbali ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka proses untuk bertemu itu, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan seluruh tubuhnya, sifatnya itu. Diisi dengan keyakinan, diisi dengan keislaman, pengetahuan, ya, sifat-sifat ghil, sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam dada Nabi itu dibersihkan oleh malaikat Jibril itu. Yang ada adalah sifat-sifat keislaman, sifat-sifat ataupun karakter yang sangat baik yang diisi oleh malaikat Jibril itu ke dalam dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bertemu dengan Allah dan selamat dan mendapatkan surga, mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengisi sebagaimana yang diisikan malaikat Jibril itu kepada dada Nabi. Kita isi dada kita itu dengan hilman, dengan ilman, dengan imanan, dengan yakinan, dengan islaman. Itu sifat atau yang ada di dalam dada kita, itulah yang kemudian itu kita bawa menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan oleh malaikat Jibril itu, ya, dengan buruknya itu tadi. Dan dalam perjalanan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dengan berbagai macam fenomena. Perjalanan yang sifatnya horizontal menikah. Perjalanan Isra-nya saja, ini belum Mi'raj-nya ya. Ini sepertiga yang kisah ini. Jadi ini perjalanan daratnya ibaratnya begitu. Itu sudah dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam fenomena. Kemudian di sini diceritakan fa'ata ala qaumin. Fa'ata kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ala qaumin, kepada satu kaum. Yazra'una, yang mana kaum itu yazra'un, menanam, fi yaumin, pada satu hari, wa yahsuduna fi yaumin, kemudian menghasilkan panen pada hari yang lain. Jadi panen nanam hari itu, hari yang lainnya dia panen gitu ya. Wa kullama khasadu, tatkala mereka itu panen, ada kamakan, maka kemudian panennya itu yang sudah dipanen itu tumbuh seperti semula. Kok kembali lagi? Dengan panen kok kembali lagi, sudah dipanen kembali seperti semula. Nah ini
Heran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika heran dengan fenomena yang semacam itu. Faqala Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, ma hada?" Wahai Jibril, wahai malaikat Jibril, apa ini? Kemudian qala, malaikat Jibril itu berkata, "Haula'il mujahiduna fi sabilillah." Mereka itu adalah orang-orang mujahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian malaikat Jibril meneruskan, "Tudha'afu lahumul hasanatu." Tudha'afu, dilipat gandakan lahum untuk mereka apa? Al hasanatu, kebaikannya. Bisa ba'i mi'ati dhi'fin, dengan 700 kali lipat. Wa ma anfaqu, tidaklah orang-orang yang mujahid itu berjuang di jalan Allah. Wa ma anfaqu, mereka itu menafkahkan min syai'in, dari sesuatu, fa huwa yahlufuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yahlafuh atau yahlufuh, menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini fenomena yang pertama yang ditemui oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan itu, yaitu menemui kelompok kaum yang berjihad di jalan Allah. Jihad di sini bukan dimaksudkan orang yang berperang ya. Bukan semata-mata berperang gitu ya, qital itu ya. Karena ini di Mekah ini daerah belum ada kok kemudian jihad dalam pengertian perang itu dereng enten nggih. Jadi jihad berjuang dalam rangka untuk dakwah, berjuang dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam sarana yang dimiliki orang-orang tersebut. Maka di sini Jibril itu menyatakan, wa ma anfaqu min syai'in, tidaklah orang-orang yang mujahid di jalan Allah itu menafkahkan dari sesuatu, dari yang sedikit itu, kecuali apa? Bahwa yahlufuh, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggantinya. Ya, menggantinya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini fenomena yang pertama yang ditemui oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia itu akan senantiasa mendapatkan apa yang ia nafkahkan di jalan Allah. Kalau Bapak Ibu ya berjuang di jalan Allah dengan menyumbangkan duitnya untuk membangun sekolah, membangun masjid, membangun pondok pesantren, itu mboten sia-sia Bapak Ibu sekalian. Dengan itu insya Allah akan diberi balasan. Yang disebut di sini adalah berapa? Bisa ba'i mi'ati dhi'fin, dengan 700 kali lipat ya. Kemudian Allah itu menyatakan fa huwa yahlufu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya ya dengan 700 kali lipat itu tadi. Yaitu ketika dipanen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Ini Masya Allah luar biasa ini. Tetapi setelah itu Bapak Ibu sekalian, Nabi itu sedih. Nabi itu sedih menemui dari apa yang disebut ini menggembirakan, senang dia. Tapi setelah itu Nabi sedih karena apa yang diperlihatkan adalah fenomena yang menyedihkan dari umat kita, umat Islam itu. Kemudian suma'ata, kemudian dia sampai ala qaumin, pada suatu kaum, turdahu ru'usuhum bisyahri. Masya Allah. Turdahu, yang mana kepalanya itu dipukul bisyahri ya, dengan batu. Kullama roduhat, tatkala kepala itu hancur, adat, kembalilah kepala itu kama kanat, sebagaimana semula. Kepala ini dipukul hancur, kembali lagi, dipukul hancur, kembali lagi. La yaftaru anhum min dzalika syai'un. La yaftaru, ya, tidak ada yang bisa untuk menghalang-halangi, menghentikan anhum, terhadap mereka itu, min dzalika, dari fenomena yang semacam ini, syai'un, sedikit pun. Faqala, maka kanjeng Nabi Muhammad tanglet takon kalih malaikat Jibril, maha ulai, apa mereka itu, atau apakah itu ya Jibril,
wahai malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu menyatakan, qala haula'il lati tatasaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubati. Ya, haula'il lati, mereka itulah orang-orang tatasaqalu, yang berberat-berat. Apa? Ru'usuhum, kepala mereka, anis sholatil maktubati, untuk menunaikan sholat yang telah difardukan kepada mereka. Jadi kita melaksanakan sholat itu berarti abote luar biasa, berberat-berat. Ya, sudah difardukan kepada umat manusia tapi tidak mau melaksanakan, berberat-berat dengan banyak alasan, alasan kesibukan, alasan pekerjaan, alasan macam-macam lah ya. Alasan saya belum belajar, saya belum bisa. Nah itu berberat-berat untuk melaksanakan, kepalanya itu tidak digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian itu diperlihatkan fenomena dengan kepalanya itu dipukul dengan batu, pecah, tumbuh lagi, pukul lagi, pecah, dan seterusnya. Ini fenomena dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang orang melaksanakan sholat itu, Bapak Ibu sekalian, ya memang abot, ya. Betul nggak? Berat, godaannya ya banyak. Ya. Walaupun itu rutin kita lakukan, abot, tetap abot. Apalagi yang tidak pernah melaksanakan sholat, abot banget. Makanya di sini dikatakan tatasaqal, berberat-berat. Itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, fenomena Isra Mi'raj itu memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya pelaksanaan sholat yang kita lakukan. Itu, lakukan. Jangan sampai kita kok melakukan sholat itu berat itu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Hafidhu. Di sana Allah menyatakan hafidhu, jagalah. Ya, jagalah. Itu kan bentuknya itu kan mufa'alah itu. Wazannya mufa'alah. Mufa'alah itu artinya musyarakah, saling menjaga. Kalau kita sholat, insya Allah sholat kita itu akan menjaga kita. Kalau kita menjaga sholat kita, Bapak Ibu sekalian, insya Allah sholat kita itu akan menjaga kita. Itu namanya musyarakah. Hafadho yuhafidu, muhafadhoh, itu saling menjaga. Maknanya pun, insya Allah kalau kita bisa menjaga sholat kita, insya Allah kita akan terjaga. Kalau dalam konteks sosial tentu perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan dengan sholat yang kita lakukan itu insya Allah akan terjaga, akan terpelihara. Ya, begitu. Demikian juga nanti ketika pada saat di yaumul qiyamah, sholat kita itu akan menjadi saksi kita, akan menjaga kita, akan menjadi syafaat bagi kita. Itu yang dimaksudkan dengan lafadz muhafadhah menika. Makanya kok Gusti Allah menika di dalam Al-Quran ketika merintah kepada kita tentang penjagaan sholat kita bukan dengan wazan yang lain, tapi hafidhu, jagalah sholat kalian. Karena apa? Sholat yang kita lakukan akan menjaga diri kita. Begitu. Kemudian di sini diceritakan suma'ata. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ala kaumin, kepada satu kaum, ala akbalikim, yang mana depan mereka, bagian depan mereka, riqaun, ada bercak-bercak, luka-luka, wala adbarikim, dan di belakang mereka juga ada bercak-bercak, luka-luka. Yasrahuna kama tasrahul ibili wal ghanam. Yasrohun, mereka itu keluar kama tasrohul ibili wal ghanam, sebagaimana keluarnya onta dan kambing dari kandang, dari geruduk.
Jadi kayak orang kelaparan, seperti apa namanya, onta kelaparan yang dilepas dari kandang ke apa namanya, ke tempat penggembalaan. Ya begitu. Yakuluna ad-dhari'. Mereka itu kemudian makan apa? Ad-dhari', duri. Wazakuma, pohon zakum. Wa radfa jahannama, dan kemudian intipnya neraka. Wa hijarotah, dan batunya. Ya Allah. Ini pemandangan yang mengerikan ini. Ini umatnya Kanjeng Nabi digambarkan yasrahuna kama tasrahul ibili wal ghanam. Keluarnya itu seperti keluarnya onta, binatang menika, onta dan kambing dari kandang. Ada duri langsung dimakan, ada pohon zakum langsung dimakan, warodfa jahannam, intip neraka juga dimakan, ya. Mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Kemudian Kanjeng Nabi takon, mahula ya Jibril, siapa atau apa mereka itu wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, qala haula illadzina, mereka itulah orang-orang la yu'adduna, tidak menunaikan, tidak membayarkan apa? Sodaqati amwalihim, sedekah dari harta mereka, zakat dari harta mereka. Ya. Ini gambaran nih Bapak Ibu sekalian. Makanya kewajiban zakat bagi kita sudah sampai nisab harta yang kita miliki menika, maka harus kita tunaikan zakatnya. Jangan sampai kok nanti kita disediakan menika yang disebut dengan dhari, zakum, rudfa jahannam wa hijarotaham menika menjadi makanan bagi orang-orang yang tidak mau menafkahkan daripada sebagian harta yang mereka miliki. Mereka diberikan amanah oleh Allah berupa harta, hartanya dimakan sendiri. Maka pada saat di yaumul kiamah disediakan itu berupa apa namanya, ad-dhari, zakum, rudfa jahannam wa hijarotaham untuk apa namanya, untuk makanan bagi orang-orang yang rakus dunya menika. Ya, harta yang kita miliki menika adalah sebagai suatu amanah. Ya, sebagai suatu amanah. Kalau sudah sampai nisabnya, ya jangan disembunyikan. Kalau kita itu sudah memiliki harta sudah sampai nisab, kita tunaikan zakat kita. Begitu. Ini mengerikan sekali. Ya. Kemudian Suma'ata, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ala kaumin, pada satu kaum baina aidikim, yang mana di depan mereka itu ada hidangan berupa apa? Lahmun nadid. Ada daging yang matang, enak, fi kudur, yang disediakan di tempat-tempat apa namanya? Di tempat-tempat begitu. Fi kudur itu jamak dari kata kidar atau kidrun, kudur. Kemudian walahmun akhar ni qadri khabisin. Tetapi ada daging yang lain yang berbau busuk, ya, tidak enak, kotor, yang belum dimasak. Gitu. Jadi yang satu lagi itu ada daging yang berupa yang semacam itu. Ya. Bau busuk, belum dimasak. Tapi anehnya Bapak Ibu sekalian, ada dua persediaan daging itu, faja'alu yakuluna minan naik, tetapi orang-orang ini makan minan naik, dari daging yang busuk itu tadi. Wa yada'unan nadija at-thayyiba, kemudian dia malah meninggalkan daging yang sudah dimatang enak, dimasak enak itu, tapi malah makan daging yang berbau busuk. Ini aneh, fenomena aneh. Maka kemudian Kanjeng Nabi tanglet takon kali malaikat Jibril, maha ulai ya Jibril, apa itu wahai Jibril?
Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, qala hadzal rajulu min ummatika. Ini orang dari umatmu wahai Muhammad, wahai Nabi. Takunu indahul mar'atul halalu thayyib. Ya. Takun indahu, dia punya al mar'atu, bojo perempuan, al halalu thayyib, yang halal dan thayyib, yang halal secara hukum itu halal, dihalalke. Baik. Fayati imro'atan, tetapi dia malah mendatangi perempuan al-khabisatan, yang buruk. Ya. Fayabitu indaha, yang mana dia itu nginep di tempat perempuan itu hatta yusbika, sampai pagi. Maksudnya ini selingkuh, berbuat zina. Berbuat zina. Atau wal mar'atu, kemudian perempuan itu takumu inda zaujiha, di mana dia itu memiliki seorang suami halalan thayyibah, suaminya jelas halal, thayyib, bagus, baik. Fatati, tetapi perempuan itu malah bersama mendatangi rajulan, laki-laki yang khobisan, yang jelek, ya, yang buruk. Fatabitu, kemudian dia nginep ma'ahu, bersama laki-laki itu hatta tusbika, sampai pagi hari. Na'udzubillah, subhanallah. Ini gambarannya adalah daging yang satunya mateng, enak, tapi enggak dimakan, malah cari daging yang buruk, busuk, berbau, dimakan. Ini digambarkan orang yang selingkuh, orang yang berzina dengan dengan pasangannya yang tidak halal. Niki ngati-ngati betul. Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak godaan ngoten niku nggih. Apalagi dunia media sosial niku. Dunia media sosial macam-macam nggih, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak hati-hati kita bisa terjebak dengan media sosial itu, kemudian mengakibatkan kita termasuk ke dalam perbuatan yang tidak halal. Ini gambaran nggih. Kemudian yang berikutnya mana tadi? Kemudian suma'ata, kemudian kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ala khosbatin, khosbah kayu, fit tariqi. Dalam perjalanan itu kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah jalan kok tiba-tiba ada kayu yang melintang. La yamurru biha saubun, yang mana Kanjeng Nabi itu tidak bisa lewat, ya, tidak bisa lewat karena jalannya dihalangi oleh kayu itu. Saubun, yang mana bajunya itu illa syakothu, kecuali bajunya itu tersangkut di kayu itu, syakot, kemudian robek. Wala syai'un, dan tidak ada sesuatu pun illa kharaqathu, ketika melewati itu kecuali robek karena faktor kayu yang menghalangi jalannya itu tadi. Nah, Kanjeng Nabi takon dengan fenomena yang demikian itu, mahadaya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril itu menjawab, hada masalu aqwamin min ummatika. Ini adalah perumpamaan dari kaummu wahai Nabi, yaquduna ala thariq, yang mana mereka itu duduk-duduk di jalanan, wa yaqta'unahu, yang kemudian dia itu menghalangi orang untuk lewat dari jalan itu. Ini maksudnya tamsil, Bapak Ibu sekalian. Artinya orang ada di antara kita itu orang yang mempersulit orang lain. Jalannya itu mudah malah diengel-engel. Seharusnya gampang malah diangel-angel. Dakwah, melakukan dakwah di jalan Allah diengel-engel. Ya, dipersulit. Ya, dengan berbagai macam alasan mempersulit itu. Ya, ini disebutkan dalam satu ayat, la taqudu bi kulli siratin tu'aduna wa tasudduna, ya, wa tasudduna alladzina
amanu yujahiduna fi sabilillah. La taqudu, janganlah kalian itu duduk-duduk bikuli siratin, di tiap-tiap jalan, tu'idun, yang mana kalian itu menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti. Ya maksudnya yang ngel-ngel. Ya kalau dalam konteks kita sebagai seorang pejabat umpamanya gitu, ngangel-ngangel, menakut-nakuti dan sebagainya dan seterusnya itu. Ya, yang kemudian menghambat daripada gerakan dakwah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempersulitnya dan seterusnya, itu salah satu yang dilakukan. Jadi di sini menggambarkan bahwa orang yang mempersulit agama itu bukan orang kafir, Bapak Ibu sekalian, tetapi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dewe. Itu. Ini kalau di sini gambaran apa namanya ketika perjalanan ini kan. Ini kan aqwamun min ummati Kanjeng Nabi Muhammad itu kan. Kaum dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang mempersulit dakwah kita itu bukan umat yang lain, tapi lebih banyak daripada umat kita, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai macam alasan dan sebagainya itu. Nah buktinya kan sudah banyak, gitu. Sudah banyak itu. Jadi yang menghalang-halangi dakwah orang Islam itu ya mereka itu yang mengatasnamakan orang Islam dewi, ya kan? Itu bukan orang-orang kafir dengan berbagai macam alasan. Itu. Begitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, suma'ata, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ala rajulin, kepada seseorang, qad jama'a husmata khatobin, ya. Yang mana dia itu jamaah telah mengumpulkan hismata khatobin, ya, itu tumpukan kayu atau hisma itu tali, ya, telah mengikatnya satu kayu atimah yang banyak itu, la yastati'u, tetapi dia itu tidak mampu hamlaha, membawanya. Dia membawa kayu, ya sudah sudah mengikat-ngikat kayu itu, tetapi dia tidak mampu ngangkatnya. Tetapi anehnya Bapak Ibu sekalian, wis ora iso membawa itu, enggak mampu untuk membawanya, wa yazidu alaika, dia malah nambah lagi. Kan aturan kalau enggak bisa membawa kayu itu kan dikurangi bebannya. Ini tidak, malah nambah lagi. Ditambah lagi, tumpukannya ini ditambah lagi. Ini, maka faqala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, mahada ya Jibril, apa ini wahai malaikat Jibril? Maka kemudian malaikat Jibril itu menjelaskan, hadar rajulu min ummatika, ini adalah seseorang dari umatmu, ya, takunu indahu, yang mana dia itu memiliki amanatun nasi, amanah dari manusia, layak diru ala adaiha, tetapi dia tidak mampu untuk menunaikan amanah itu. Dia diberikan amanah, tanggung jawab, tapi tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya. Tetapi wa huwa yazidu alaika, tetapi dia tidak dikasih amanah, enggak mampu untuk menunaikan amanah, malah tambah. Ya. Bebannya itu dia itu malah cari tambahan lagi. Ya. Wa yazidu alaika. Ya. Fala, yang akhirnya apa? Wa yuridu ayahmilaha, yang mana dia itu ingin untuk mengangkatnya itu. Fala yastati'u dzalika, maka dia tidak mampu untuk mengangkatnya. Nah ini banyak Bapak Ibu sekalian, banyak sekali. Kita itu dikasih satu amanah satu umpamanya gitu, nggak mampu, malah cari tambahan amanah yang lain. Ya nggak mampu lagi untuk ditunaikan, cari yang lainnya lagi. Kemudian nggak bisa untuk menyelesaikan amanah-amanah itu. Akhirnya menumpuk, akhirnya menjadi tanggung jawab kita. Nah itu amanah yang diberikan kepada kita itu adalah sebagai tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita, ya, pekerjaan atau apa, kalau kita nggak mampu untuk menunaikan itu, ya kita ngomong, kita kembalikan. Jangan kemudian malah kita mencari tambahan, ya, itu yang kemudian semuanya nggak bisa kita laksanakan. Nah ini gambaran dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak begitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ini suma'ata, kemudian kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ala kaumin, atas suatu kaum, tukradu alsinatuhum, yang mana lesan mereka, lidah mereka itu dipotong, wasafahuhum, demikian juga apa ini, bibirnya juga dipotong, bimaqoridi, dengan potongan min hadidin, dari besi, kullama kuridot, tatkala itu dipotong, maksudnya bibir dan lisan itu dipotong, adat kamakanat, kembali seperti semula, la yaftiru anhum min dzalika syai'un, yang mana tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghentikan hal itu. Qala, kemudian kanjeng Nabi tanglet, maha ulai ya Jibril, apa mereka itu wahai malaikat Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril ini menjelaskan, haulai, mereka itu adalah khutoba'u ummatik. Na'udzubillah, Bapak Ibu sekalian. Haulai khutoba'u ummatik, mereka itu ahli khutbah di antara umatmu, wahai Muhammad, wahai Nabi. Khutoba'ul fitnah, mereka itu berkhutbah dengan mengumbar fitnah. Yaquluna, mereka mengatakan, mala yaf'alun, terhadap segala sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini ancaman ya bagi saya, bagi jenengan yang senang ceramah itu. Tapi ceramah itu yang ada itu cuman menfitnah orang, mengumbar fitnah, menjelek-jelekkan orang. Jadi ketika ceramah, yang diceramahkan itu kejelekan orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, bukan membahas tentang dalil, bukan membahas tentang kebaikan, tetapi yang muncul dari mulutnya itu adalah cuman fitnah dan fitnah. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai tukang fitnah itu. Yang ini digambarkan sebagai khutba'u ummatika, khutba'ul fitnah. Kemudian fenomena yang lain Bapak Ibu sekalian, yang nomor 8. Suma'ata, kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai ala hajarin shahirin, ala hujrin shahirin, itu dari sampai ke lubang kecil. Ini satu lubang yang sangat kecil. Anehnya itu dari lubang itu yakhruju minhu saurun, keluar sapi lembu yang sangat besar. Ya. Fa'aja'ala sauru yuridu ayarji'a, kemudian sapi itu kepengen kembali lagi ke tempat lubang yang dimana dia itu keluar itu. Fala yastati'u, yang mana sapi itu tidak bisa kembali lagi karena lubangnya kecil kok. Mau kembali lagi nggak bisa kembali lagi. Ini fenomena aneh ditemui oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanglet takon kali malaikat Jibril, ya, mahadha ya Jibril, apa ini wahai malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadar rajul, ini orang, yatakallamu, berbicara, bil kalimatil azimah, dengan kalimat yang luar biasa. Mungkin bisa menghipnotis orang. Luar biasa mereka. Perkataannya luar biasa. Cuma yang dulu, tetapi dia menyesal kemudian terhadap perkataan yang ia sampaikan itu. Ya mungkin ada bohongnya, mungkin ada tipu muslihatnya, mungkin ada macam-macam lah begitu. Fala yastati'u ayaroddah, tetapi dia sudah tidak mampu lagi untuk mengambil, untuk menarik perkataan itu lagi, karena sudah keluar. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, umpamanya saya ceramah ngeten niki, ngomong yang buruk, direkam, diupload ke media sosial, kan saya nggak bisa menarik lagi kan perkataan saya. Wah, sudah tersebar kemana-mana. Ini fenomena yang semacam itu sekarang ini sudah begitu luar biasa itu. Kalau zaman dulu belum ada media sosial itu mungkin perkataan itu terbatas di
di orang-orang. Kalau sekarang nggak begitu. Kalau sudah diupload di media sosial itu sudah kemana-mana perkataan itu yang kita sudah tidak bisa mampu mengendalikan lagi. Nah ini digambarkan oleh begitu. Jadi ngomong yang begitu rupa, ya, tetapi kemudian orang itu menyesal dan pengen untuk menarik perkataan itu tidak mampu lagi untuk menariknya. Itu gambaran umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari 8 fenomena itu Bapak Ibu sekalian, satu fenomena yang bagus tentang jihad orang yang mujahid di jalan Allah. Tapi 7 fenomena yang lain itu kan tentang keburukan. Tentang keburukan. Jadi buruknya umat yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya memberikan satu satu peringatan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Artinya kita harus berhati-hati betul terhadap berbagai macam fenomena yang ditangkap dari perjalanan Isra-nya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan perjalanan horizontal. Itu semua terkait dengan hubungan sosial kita antar sesama umat manusia. Perjalanan Isra nih. Ini 8 fenomena kan semuanya terkait dengan hubungan horizontal itu. Kecuali yang yang sholat itu tadi. Sholat itu kan vertikal. Itu terkait dengan hubungan horizontal kita. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa sholat yang kita jalankan itu tadi sesungguhnya seharusnya juga mampu memberikan satu iktibar kepada diri kita, bagaimana kita itu berjalan selama hidup kita itu loh. Hubungan sosial kita dengan sesama umat manusia. Bagaimana kemampuan kita untuk melaksanakan syariat itu dengan baik. Sehingga kemudian sholat itu kemudian menjadi perisai bagi kita, menjadi nantinya menjadi syafaat bagi kita pada saat di yaumul kiamah, menjadi saksi bagi kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktunya sudah jam 7 lebih ini ya, jam 7.10. Jadi yang 2 fenomena tentang doanya neraka dan doanya surga itu enggak saya bacakan ini dengan waos kiambak. Intinya bahwa surga dan neraka itu dongo minta karo Gusti Allah. Rindu dengan kita Bapak Ibu sekalian. Rindu dengan kita. Surga itu rindu dengan orang-orang yang soleh. Neraka juga sama sebaliknya, juga rindu dengan orang-orang yang rusak. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang bejat itu dirindukan juga oleh neraka. Ini gambaran di dalam di dalam fenomena yang ditemui oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang dirindukan oleh neraka itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi marilah kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Itu harapan kita. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selamat Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.